Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninin Al-Habibah, NIM 3118040 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir PPL Pondok Pesantren dan Sains Al-Qadir di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tafsir kebinekaan dalam tafsir Al-Quran di medsos karya Nadir Syah Hussein. Beraneka ragam, bermacam-macam, banyak adalah makna dari kebinekaan. Kebinekaan sendiri cenderung lebih tertuju pada nilai nasional, yakni beragamnya suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Berbagai media, dari media online maupun media yang berupa buku, majalah, koran, pun sudah banyak yang membicarakan mengenai kebinekaan. Salah satunya adalah buku yang berjudul Tafsir Al-Quran di Medsos karya Nadir Syah Hussein. Di dalam bukunya tersebut, Nadir Syah Hussein menjelaskan mengenai beberapa ayat yang menurut penulis relevan dengan term kebinekaan, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Quran Surat Al-Fat ayat 29, serta Quran Surat Al-An'am ayat 108. Pepatah tak kenal maka tak sayang merupakan pepatah yang menurut Nadir Syah Hussein sangat menggambarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Dikatakan demikian karena diciptakannya kita berbeda satu sama lain, baik dalam hal agama atau kepercayaan, suku, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Untuk bisa saling mengenal satu sama lain, tentunya kita harus bergaul dengan berbagai macam anak bangsa. Keberagaman diciptakan tidak lain adalah untuk membangun peradaban. Dengan saling mengenal perbedaan, maka akan tumbuh sikap toleran serta mendapatkan kesempatan untuk belajar saling memahami satu sama lain. Dalam konteks teori psikologi dan sosiologi, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dapat dikatakan sebagai ayat yang modern. Hal ini dikarenakan menggunakan bentuk tafa'ala dalam redaksi lita'arafu yang mempunyai arti saling mengenal, yang fungsinya adalah untuk kerjasama dua orang ataupun lebih. Selain kita yang mengenal orang lain, tentunya mereka juga harus mengenal kita, karena dengan saling berinteraksi pastinya akan melahirkan simpati juga empati. Pun hal yang sama harus dilakukan di media sosial. Jangan karena merasa hanya dihadapkan oleh sebuah telepon genggam, laptop, ataupun lainnya, lalu kita bisa seenaknya mencaci seseorang, melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan, karena itulah awal mula terjadinya konflik dan perpecahan. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Fat ayat 29. Kegagalan dalam memahami pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29 ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang menjadikan gesekan sosial di masyarakat yang plural seperti di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, ada sebagian saudara kita sesama muslim yang memandang non-muslim dengan wajah kusam dan menganggap mereka kafir. Bahkan mereka menyalahartikan pesan ayat ini sebagai kewajiban untuk bersikap kasar kepada orang kafir karena mereka menganggap keras sebagai musuh. Sebab sebagian orang muslim memaknai ayat tidak sesuai dengan konteksnya, hanya melihat secara harfiahnya saja. Tentunya hal ini mengundang rasa curiga dari sebagian saudara-saudara kita yang lain. Mereka beranggapan bahwa tidak semua tindakan yang orang kafir lakukan selalu dianggap salah dan ditolak, dan semua yang tidak benar dari sesama muslim akan selalu terlihat baik dan diterima begitu saja. Padahal konteks ayat
ini adalah bukan ayat di mana ayat tersebut turun pada saat masa-masa yang damai, melainkan konteks saat suasana tegang terjadi. Maknanya, memperlakukan ayat tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari saat berinteraksi sosial tentunya kurang tepat. Nadir Shah Hussain mengemukakan pendapatnya dalam memahami ayat ini, yaitu pada ayat ini Allah seolah hendak mengatakan, jangan kalian ribut dan ragu sama kalian. Kalian harus saling berkasih sayang dan berlemah lembut di antara kalian, dan sifat keras dan tegas itu seharusnya ditujukan kepada orang kafir, bukan kepada sesama kalian. Dan ada Quran surat Al-An'am ayat 108. Pada Quran surat Al-An'am ayat 108 ini, kita diminta agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan agar tidak menimbulkan mudorot yang lebih besar. Bukan hanya dalam hal beragama, dalam urusan berbangsa dan bernegara pun harus demikian karena dapat mencegah terjadinya konflik. Ayat ini berisi mengenai larangan agar kita tidak mencaci apa yang menjadi sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak menjadikan mereka semua beriman kepadanya, Allah pasti akan melakukannya. Hanya saja melalui berbeda keyakinan ini, Allah sedang menguji hambanya dan mengajak mereka beriman melalui kesadaran akan bukti-bukti yang telah Allah tunjukkan kepada mereka. Dengan kata lain, jika kita mencela apa yang mereka sembah, walaupun itu untuk tujuan yang baik, karena mengajak mereka beriman kepada Allah, kita bisa menjadi pemicu mereka menjelek-jelekan dan memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya dakwah yang dilakukan dengan cara baik tanpa saling menjatuhkan agar hasil yang kita petik pun berbuah baik. Tunjukkanlah akhlak yang baik, maka mereka akan memandang Islam adalah agama yang baik, tidak perlu mengolok-olok agama mereka dan menunjukkan keindahan agama kita. Tunjukkan saja Islam dengan akhlak mulia kita. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal yang dilarang di sosial media adalah berkata kotor, menghina, mencaci maki, membuli, menjelek-jelekan, dan lain-lain sebagainya yang bersifat merugikan, karena hal tersebut bisa mendorong sebuah kekacauan, sebuah konflik yang menjadikan negara ini bisa menjadi terpecah belah. Sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.